Nangis ada mak gua nangis. Kok nangis? Nangis Haru. Enggak, marah sama mak. Apaan nih materi begini gitu. Oh, materi. Nonton yang mana? Kayak nggak diajarin agama katanya. Coki Pardede orangnya kayak apa? Orangnya biasa aja sih, maksudnya. Sebagai orang yang selalu ada di sampingnya lah, maksudnya ya mungkin tidak selalu gitu, tapi yang paling dekat gitu. Ada sirik-siriknya nggak sih? Sirik. Ada yang penting kita bisa tertawa dengan gelombang tawa kita menyapu dunia. Akhirnya main ke kampus suci Kompas TV. Gila sama Kolbi, Bang Andri. Ya, apa nih? Sekarang udah 65 ya Bang, umur Bang. Iya, udah lagi pensiun. Nggak udah 40. 40. Bisa ngambil apa tuh? BPJS, tabungan. Oh, Tapera. Aduh. Tabungan Langsung. pemakaman rakyat. Wih, apa aja yang dimakamin tuh? Kalau boleh tahu. Siasatnya kita makamin, siasatnya. Dia ngikutin banget ya gitu-gitu ya. Gue nggak ngikutin sama sekali. Lu mah politik ngikutin Dut ya? Buat tambahan materi aja. Bukan karena concern atau concern juga? Apa yang bisa kita ubah dari situ? Nggak ada itu. Udah terima nasib aja. Kan lu berpengaruh Bang, berpengaruh nih suara lu sekarang. Iya, bukannya bisa. opini-opini politik lu Iya. lumayan didengar juga. Gue tuh nggak pengen dikonsumsi karena politik ya. Oh, pengennya karena komedinya aja. Karena komedinya aja. Saya nggak bisa bertanggung jawab. Lalu ini ngomongin siapa nih? Oh, beda-beda tuh orang-orang. 40 tahun nih, Oh, iya, Andri. 40 tahun. Ya. Gimana hidup di zaman sekarang? Sebuah pertanyaan gitu. Hidup zaman sekarang ternyata 40 tahun tuh sekarang nggak kelihatan renta gitu, nggak renta gitu. Iya. Dulu kayak zaman-zaman kita masih sekolah, lihat abang-abang 25 tuh kayak ih, tua tua banget, banget. kayak uratnya kelihatan, beban hidupnya kayak capek gitu. 40 kayak gini, guys. Kayak berapa emang? pikirannya Kayak berapa? 39. itu kesenangan anak orang umur 40 tahun kayak. Apa? Masa sih 40? Iya, Kelihatan tapi- ya, cuma iya, gitu iya, doang. iya. Itu kebahagiaannya. Baik, kalau 40 tahun gini yang lu pikirin apa sih Bang sekarang Bang? Kayak apakah 10 tahun lagi gua harus gimana, 20 tahun lagi harus gimana? Iya itu, dia pikir kayak masih bisa nggak nih 10 tahun lagi gitu. Bang, ada yang belum tercapai? Yang belum tercapai banyak lah. Yang relate, yang ini maksudnya yang relevan gitu. Pensiun gue pengen bisa. Maksudnya ada tabungan gitu. Iya, ada Melepas tabungan pekerjaan. udah. financial Melepas freedom. tabungan. Apa nggak bisa masih ini? Ya kalau ini tanggapan lu tentang life begin at 40. 40. Gua akhirnya baru paham. Gue baru paham. maksudnya gimana? Tadinya kan nggak paham apa sih maksudnya life begin at 40 aja itu kan lama. Ternyata life begin at 40 itu ialah itu hari pertama untuk sisa hidup lo. Iya. Udah kehitung mundur. Jadi kira-kira kalau lu nganggur lewatin 40, ya lu nganggur sampai habis. Oh, Ya iya. kalau miskin lewatin 40, ya miskin terus. Tapi masa negatif, masih negatif Iya, semua. bisa positif. Jadi puber kedua juga kan adanya mungkin di Iya. usia itu juga kan. Jadi kesempatan untuk memperbaiki diri itu makin tipis. Jadi dia udah mulai menuai apa yang ditanam gitu. Jadi kalau dilewatinnya kaya, ya insya Allah sampai ujung kaya. Ganjaran hidup lu 40 tahun sebelumnya tuh di 40 Ya, itu. 40 udah mulai nih. itu bukan ada hitung-hitungannya kayak umur 27 kita harus begini, umur 30 Iya, itu kita lewat harus semua ini. gua. Udah lewat semua. Nggak ada yang sesuai target kayaknya ya. Nggak ada. Soalnya kayaknya itu mah ditemuinnya juga baru sekarang-sekarang dah yang gitu-gitu Iya, ya. istilah-istilahnya ya. Heeh, umur berapanya baru Ya, sekarang. tapi ya gitulah. Overthinking nggak tapi? Ya, Di usia overthinking apa yang lu pikirin? Bang? Overthinking. Takut miskin gua. Nggak takut miskin sih, jatuh dari titik yang sekarang. Turun dikit aja takut berarti? Atau enggak juga? Lu tahu kan, lu penasaran nggak kenapa orang tua tuh giginya ompong? Iya. Karena nggak punya duit buat benerin gigi. Dia bukan pengen ompong, dia udah nggak mampu benerin giginya. Nah, gua nggak mau kayak gitu. Ada juga yang mungkin Gua Iya, nggak emang mau udah kayak- usia aja, bukan emang udah usia aja terus. Ya enggak kompos dibenerin gitu. lah, kalau ada duitnya dibenerin. Iya, ya Gua diperiksa nggak- rajin. Gua nggak pengen kayak kalau tua gitu, ke Solaria mahal banget gitu. Gua nggak mau gua maunya tetap. Enggak, Afif soalnya sekarang Tapi udah kan mikir ada. gitu, dia udah mikir gitu dari sekarang. Tapi orang tua ada kan yang gitu-gitu. Makan di luar terus padahal gue pengen tetap gitu bisa. Iya, tapi gue juga karena kalau untuk makan mah ya pasti mikirnya mahal gua. Karena Tapi yang untuk penting hal kita- yang lain mungkin Murah. murah gitu. Tapi untuk makan pasti gua hitungan. Overthinkingnya berarti masa miskin doang, karir gitu? Nggak takut, aduh gua nggak ada yang kenal nih gua. Karir tuh kayaknya meledak lebih dari yang sekarang nggak bisa. Jadi nyusutnya biar pelan-pelan aja. Jadi Bisa. soft landing. Bisa lah. Nggak ada siapa yang meledak abis 40. Pak Tarno?
Emang Benar. benar. Pak Tarno meledaknya pas sudah sisa. Kan? Iya. Mbak Surip dulu almarhum Mbak Surip. Mbak Surip juga. Itu kayak cuma dikasih ujung-ujung doang terus dicabut gitu kan. Maksudnya dia nggak menikmati di hidupnya Iya, juga tapi kan. meledak kan Meledaknya kan gitu. pas Ya, gede. ya. Nggak, maksudnya bisa dinikmati lah. Jangan Oh, cuma iya. kayak baru gitu doang terus out lagi tuh mau. Berarti di karir mah nggak ada obses yang gimana-gimana ngelewatin yang sekarang. Udah berat. Tapi mau ngapain menang Piala Citra apa gimana? Tapi kan lu multi talent. Apa aja bisa? Penyiar radio, komika, Ya. konten kreator. Iya, Kreatif director. creative director. Ya itu kan dulu mudanya ya. Sekarang kan Sekarang juga. Ya, kalau saya sekarang skillnya ada. Sekarang sebetulnya ya gue pengen nge-keep bisa relevan terus aja tanpa harus kayak jauh gitu dari dirinya gitu. Dari diri sendiri tapi masih bisa gitu. Tapi kalau dilupain gitu juga belum rela gitu. Masih pengen ikutan gua. Gua nggak mau gua dianggap legend gitu, masih bisa ikut main gua. Kalau legend kan kayaknya respect Udah, doang gitu. bener. Iya. Tapi kalau 40 tahun yang sekarang Bang, ini sebenarnya udah kayak ekspektasi lu gak sih hidup? Oh emang nih gue cari kayak Lumayan. Ya. Udah nyaman lah Lu banyak berarti yang hitungannya. achieve. Apa? Makanya ini nggak boleh jatuh. Karena udah tuh Iya, oke ini nih. udah oke gini. Gua nggak naik lagi nggak apa-apa, tapi sampai ujung di sini. Gua pengennya gitu. Nah, iya. Heeh. Ini realitas. Iya. Iya, udah gitu. Gua nggak usah naik lagi nggak apa-apa, tapi di sini sampai ujung. Iya. Nah, yang berat tuh kan biasanya ntar turun gitu kan kayak. Ya asal jangan aneh-aneh sih kelakuannya Nah, sih sebenarnya. itulah. Jadi turun karena pasar tuh nggak apa-apa menurut gua. Hmm. Tapi turun karena blunder tuh nggak enak tuh, kaget. Ya tapi kan blunder nggak ada yang tahu kan makanya kan. Iya, maksudnya jangan Iya, aneh-aneh apalagi gitu. kalau temennya Coki gitu kan nggak tahu kecipratan apa. Susah apa ya kan. Tapi kalau misalkan ini di 40 yang sekarang nih Bang, kalau misalkan bisa ditarik kayak tahu harusnya gue begini nih di saat muda. Ada gak hal yang kayak gitu tuh kayak harusnya karena udah tahu jalannya sekarang nih. Kalau tahu gitu gue pas muda ini yang gue lakuin, bukan yang Dan jangan ngejar banyak perempuan ya. Nggak kemana-mana Fokus aja ya. sama hidup Nggak kemana-mana, nggak orang. kemana-mana. Buang hati doang capek. Buang hati, buang duit. Bagus tuh bro, misalnya bro. Iya. Madepnya ke gue lagi. Kan kalau gua udah Ya makanya pas madepnya. nggak kemana-mana ngejar Nggak perempuan. kemana. Nah, mending kan kejar prestasi aja karena mendingan dikejar daripada ngejar capek. Oh, Mendingan Ada dikejar. quote-quote Iya, iya. bener. itu. Tapi nih hari ini suka nge-tweet random. Kita mau lihat dulu nih tweet-tweetnya dia nih. Ah, ini dia. Kayaknya sih lebih berani sama pemerintah daripada come out ke Orang Oh, tua. gue tahu nih pas ngomentarin orang ini nih Iya. yang lagi di luar negeri. Iya. Terus kritik-kritik Indonesia gitu ya. Palembang apa mana sih waktu itu? Bima. Bukan Bima. Bima namanya. Bima namanya. Ya nggak apa-apa. Lampung. Kampung. Oh. Viral nih. Oh, Dibully. iya. Iya. 5,6 Nah, maksud juta gue di kan. saat orang kan harusnya adalah, wih bener tuh orang kritik Indonesia dari luar. Iya. Wih bener tuh dia berani berarti orangnya. Iya. Lu kenapa? Kenapa kontra? Iya, kontra. Istilahnya nggak ngomentarin sisi Karena itunya. lebih lucu ini kan. gua prinsipnya lucu di atas benar gua. Wih. Iya, betul. Salah nggak apa-apa, yang penting lucu. Lucu dulu. Tapi lu tahu benernya apa? Tahu gitu. gua Yang benernya penting apa. tuh itu, iya. Gua udah tua Min, masa gua nggak tahu bener salah Iya, gua. ya kan banyak komedian-komedian yang ya udah ngincar lucunya tapi dia nggak tahu benernya. Iya. Iya makanya orang-orang gua tuh paling kesel kalau nasihatin lu tuh bang ini. Gua juga tahu kali gua hidup lebih lama udah Iya, gila aja gitu. kita tahu bener. Itu emang bercandaan gitu. Iya. Ada lagi. Kalau gitu lu mikirin defense-nya juga apa lempar aja gitu, Bang? Defense-nya nggak ada kan sebetulnya ini kan itu gua. no mention kan maksudnya harus sebetulnya nggak kontekstual gitu Iya, cuma betul. buat yang paham aja Iya. sebetulnya YTPH. dan terus kayak nggak ada defense ya karena menurut gua emang nyerang siapa nggak nyerang siapa gitu. Karena itu Bang fotonya gua lihat foto lu diganti foto Popon, gua masih percaya tutut Popon. Dan kayak masalah Sama ya modelnya ya. masalah come out tuh masalah semua orang Iya. bukan spesifik grup doang. Iya, dan Maksudnya, bukan masalah tertentu aja iya, gitu. lu pacaran beda agama juga butuh come out, ngerti gak sih? Iya, kayak tiba-tiba dipecat dari kantor sama orang tua nggak ngaku juga kan butuh come out Iya, gitu. betul. Nah, orang tuh kayaknya lebih berani emang lawan pemerintah daripada jujur sama keluarga sendiri. Sebetulnya benar-benar. intinya general gitu Iya, lah kalau itu. kalau defense-nya. Nggak perlu di defense sih. Karena kalau sama orang tua harus ngejelasin. Iya. Sama pemerintah kan tinggal Ngomong aja. Semua berani lawan tinggal pemerintah. hiatus ya.
Ada Coba lagi, gitu. ada lagi. Capek nggak sih kayak patah hati nih terus mau lari biar Biar nggak nggak kepikiran. tapi mau kepikiran sampai nangis tapi harus ngeluarin HP buat dikontenin. Itu capek nggak sih? Iya. Ini buat siapa ya? Gue nggak tahu nih. Ini waktu itu ada tren orang patah hati, gimana caranya ngelupain patah hati, terus harus rajin olahraga, tapi olahraganya dikontenin sambil nangis-nangis. Itu bukan yang lebih capek ya maksudnya? Kan dapat capek banget loh. Dapat gitu. engagement tapi dia tuh orang Ya, seneng. itu dia. Mbak Murni berarti itu ya. Kan gua tuh kan senengnya komentar aja, maksudnya komedian tuh kan lihat itu Lihat angle. Iya. katanya lu lagi pengen gak capek, tapi kayak yang dilakuin tambah bikin Lebih capek, capek. ya gitu, tambah capek. Iya. Sekarang kalau nggak ada engagement apa nggak lebih sedih lagi? udah begini Karena ternyata. kan ada, iya. Ada orang yang kayak dia jadi korban gitu kan, terus kayak orang paling sedih, orang paling apa, ntar brand masuk kayak gitu, ada ngincer kayak gitunya tuh, gitu kali tuh. Seberapa Yang- banyak sih ada emang brand? Gue belum pernah denger sih di agensi kayak saya main cari orang patah hati yang Ada agensi tuh nyari sampai kayak ini orang lagi berantem nih gitu kan, oke kita sikat, masuk kayak gitu di Lagi ada story-nya. isu lah, lagi ada ada isu. isu tapi, disikat. tapi ini memang permasalahan generasi. Di gua nggak paham. Ternyata emang pantes, ya. pas yang di bawah lebih paham. Gua baru sadar sekarang kayak oh ternyata udah SOP ya gitu, kayak lu tuh punya 2 account, terus account keduanya pun ada close friend-nya. Lu akun udah akun kedua. Ngerti, iya. Udah account kedua tapi ada close friend-nya. Iya. Gila, itu kan betapa dia tidak bisa terus terang terhadap teman-temannya ya, bro. Semua dianggap dekat, padahal yang benar-benar dekat itu yang di close friend yang kedua. Iya memang. Tapi banyak tuh Pip, Ada lagi itu. tweetnya dia. Selalu ada satu orang setiap nongkrong, yang lain nggak pada apa yang nggak pengen dia ada, nggak sanggup bilang, Tapi nggak sanggup bilang, tapi tapi nggak dia sanggup selalu bilang, dia nongol. selalu nongol. Iya. Ini buat siapa nih biasanya? Nggak ada sih itu no, Anak-anak biasanya. Emily ada yang gitu. Anak-anak Emily ada kayaknya. Dia ada lagi gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain ya. Abis main bola mau kemana nih gitu? Oh nggak, pulang. Tuh, itu nungguin dia pulang baru. Ya itu selalu ada aja kan, tiap tongkrongan ada satu orang yang di tiap tongkrongan yang nggak pengen dia nongol, tapi nggak sanggup bilang, tapi dia juga nongol mulu. Iya. Segen Iya. atau apa ya. Kalau Remin nggak relate deh, jarang nongkrong. Ini yang dikomentarin gua. Gue mau mojok sih. Gue udah dipanggil dulu. Satu lagi deh, gua kira kaosan celana pendek, sendal Birkenstock itu dandanan casual, ternyata dandanan bapak-bapak. Iya, mungkin. Ya. Gue merasa itu tuh keren. Tapi orang lain ternyata lihat oh itu mau bapak. Iya, karena nggak ini Bapak kali ya. muda sekarang begitu kan. Karena nggak ada hype-nya kali ya, nggak ada trennya kali ya. Jadinya Iya, apa image yang lu pikir dulu bapak-bapak itu sekarang udah berubah. Sama aja kayak kenapa sekarang pada pakai New Balance gitu. Karena yang pakai Jordan udah jadi bapak-bapak. Oh, iya. Dan dulu yang pakai Jordan, pakai Nike itu bapak-bapaknya pakai New Balance. oh iya. Iya. Zamannya aja, bro. Jadi ternyata udah tua. Nah, sekarang yang muda kayak, gue nggak mau yang kayak bapak-bapak gitu. Iya, padahal nggak apa-apa ya, kan jadi bapak-bapak. Gue kalau muda juga nggak mau gue kayak bapak-bapak. Kalau secara look mah nggak apa-apa gitu. Yang penting nggak secara pemikiran gitu. Kalau look Oh, iya, dikira benar, bapak-bapak kan pakai celana gombrong kayak, nggak anak muda nih pakai gombrong. Ya nggak apa-apa juga. Peduli apa sih sama omongan orang? Nggak ngasih makan juga. Apa sih omongan orang? Nggak peduli gua. Lu kalau nge-tweet gitu bang, lu pikir dulu apa pas lagi kesel aja atau asal Momentum. lempar sembarang aja gitu bang? Pikir. Gue pikir kayak reaksinya paling ngepet nih si Adri gitu. Kayak Iya. gue ngincer itunya. Brengsek juga nih Lu orang. Gitu. selalu baru kepikiran terus nge-tweet atau disimpan dulu? Tergantung yang lebih berani come out ke ini Orang daripada itu Langsung? 2 malam. Oh, ditahan dulu. Ditahan dulu Iya. 2 malam. Gue udah kepikiran cekikan sendiri ngomong sama bini gue. Tit. Kayaknya tapi gue diserang. Gak apa-apa, udah kita diserang lu gak berani aja lo. Pas itu bener diserang orang. Iya. Serang nih panas nih handphone gue. Gue juga orang yang suka nge-tweet dulunya gitu, tapi biasanya tuh nunggu beberapa hari. Ya, nggak gua juga momentum, suruh nggak dulu. momentum. Jadi semua di drop gue tuh banyak ngata-ngatain orang. Jadi tinggal pilih aja nih mau yang mana dulu nih yang dilempar. Kalau momentum tuh kadang banyak yang lebih apa ya, lebih to the point gitu. Jadi bandingannya Ya kadang juga momentum belum tentu ketemu lucunya. iya. Iya ya, kadang ujung peristiwanya tuh belum kelihatan Iya. juga kan. Belum terus kayak
ya banyak angle yang sama apa gitu-gitu. Lu tuh nurun dari orang tua nggak sih? Gini. Iya, pemikiran kayak gini. Nggak tahu, gue kurang deket sama orang tua gue ya. Dulu pengennya mereka nerusin usahanya mereka ada. bisnis Ada kantor man, percetakan. gitu ya. Oh, iya. Ada kantor percetakan. Tapi kalau lu tanya nurun apa enggak, kayaknya keluarga besar bokap gue tuh ya Betawi yang celetuk-celetukan. Masa? Lu Iya. dari keluarga yang kayak gitu? Iya, lu Iya. sini mana sih bang? Tadi bang. Bokap gue kampung Bali. Tenang bang. Iya. Oh lah, Wah, Betawi ngobrol dong. nih. Iya, jauh nih. Iya. Terus nyokap? Kalau nyokap Padang. Oh, Nyokap Padang. ya ketemunya di situ kali. Tenang Pasar, bang. iya. Satu Iya, punya toko, bener. satu yang enggak ada. Iya bro, tenang Nyambung bang nih, bro. nyambung Kampung nih. Bali. Iya, iya. Iya, lu dari keluarga itu berarti. Gue dari keluarga itu. Iya. Jadi rame, tapi gua bukan orang yang ngomong di kalau kumpul keluarga. Iya. Nggak nyari polo spot lah gitu. Nggak vokal. Lihat dari belakang aja. Terus pas tahu lu jadi stand up comedian kayak gini, Kayak sebelum lu apaan, misalnya punya orang nggak Emily ngomong, apa segala macam. orang nggak- Masa dia nggak notice lu sebagai stand up comedian? enggak, maksudnya sekali. kok bisa jadi stand up comedian orang kalau kumpul nggak ngomong gitu. Oh, Dia juga heran. Oh, dia gitu. juga heran, Responnya dia juga heran, itu. dia juga Oh, iya, heran. iya. Dia Ada juga bangganya heran. nggak tapi? Nangis ada mak gua nangis. Kok nangis? Nangis Haru, kaget sama- haru. Enggak, marah sama mak. Apaan nih materi begini gitu. Oh, materi. Nonton yang mana? Kayak nggak diajarin agama katanya. Nonton yang mana? Nonton yang mana? Ada stand up fest tahun berapa ya? Oh, stand up fest. Oh, itu di-upload ya? Lagi Itu. ngomong, iya. Lagi ngomong tentang Prostitusi tuh kayaknya. prostitusi. Iya betul ya. prostitusi, Nyampe di grup arisan ibu gua. Jelas. Apaan ngomongin prostitusi gitu, nangis. Bikin malu keluarga aja gitu. Nangis haru. Enggak. Iya. Parah-parah deh. Nah, kalau lu misalkan itu kan bokap lu ke bokap Bang. Kalau lu ntar ke anak, anaknya udah gede nanti. Nah, lu bakal jadi bokap yang gimana tuh? Oh, jangan kayak gua lah Beb. dia, jangan. Us. Lu lebih seneng anak lu percetakan? Aduh, jangan itu. Gimana? Anjir gue tadi apa ya? Anak gue Lu rela nggak punya anak yang suka nge-live gitu Aduh, iya, di itu, sosmed gitu? Yang battle-battle sama orang, cemong-cemongin ternyata diri. anak gue itu Tap, tap, perwujudan tweet-tweet yang gue ngatain orang gitu ya. Ternyata jadi anjing gawat juga ya, anjing gue jadi malu ya. Rela nggak lu? Kayak, aduh anak gua. Gitu. Gak rela pasti gue. Tapi diarahin pasti jadi mau sesuatu apa gitu. Kalau lu anak lu udah gede gitu nggak? Enggak, kayak anak gue tuh lebih susah diajarin nurut. Masa? Kalau dilepas mah lepas aja dia kayak kemana-mana gitu. Udah Kayak, kelihatan emang gerak-geriknya. yang jelas dia nggak mau dengerin gue aja. Kalau ditegur ngadu ibunya mulu aja dari kecil-kecil. Ngadu ilmu. Ngadu ke ibunya terus. Oh, ngadu ke ibu. Aduh ke ibunya. Ya. Iya, gua nggak ini dia sejauh ini yang kelihatan sih sangat sulit diatur ya. Anak lu ya. Ya, meskipun- Umur berapa Tapi sih? ada cerminan 3 lu nya gak Bang? Lu udah ngeliat di gue nih apa yang ini Ada nyokap. kayak misalnya diajarin apa terus ngelengos kemana, oh ini gua nih gitu. Ini nih nggak bisa konsen begini nih. Iya. Ini gua Tapi nih. lebih tahu dong berarti gimana ngarahinnya karena lu tahu diri lu sendiri kan. Iya, waktu itu sih gua nggak suka diarahin ya, makanya gua juga Iya. jadi takut. Ya, gue sih apa aja sih maksudnya kalau emang dia ini, gue rasa dia juga bakal ada di dunia yang gue nggak kenal gitu. Masa? Iyalah, maksudnya Umur berapa sih Bang? Sorry Bang. baru mau 3 tahun, Oh. September 3. Maksud gue gini, kayak gue nih dengan kelahiran, ada anak magang di kantor lahir tahun 2003, hanya manggil gue om, sebel banget gue. Ya emang harusnya apa dong? Dek, masa dipanggil Harusnya Dek? apa? Bang, Bang. Dia masuk kantor bukan komunitas. Ngapain manggil bang? itu aja referensinya gue udah kepegang nggak kepegang. Gimana kalau jaraknya makin jauh lagi, Apalagi sama anak gue udah lu nggak ya. tahu ntar kayak apa gitu gue nggak paham sih. Nah, lu kan punya usaha ini apa ya di bidang komedi gitu. Ya. Ada arahan ke bidang komedi juga dari Jangan anak sampai. lu. Jangan sampai. Kenapa? Kan industri komedi kan lumayan kan. Secara Iya, dari karir komedi-komedi aman. jadi penulis, jadi Iya. Kata siapa aman? Masa? Buktinya kita masih ada di sini. Lah kan yang ada, yang gugur. Oh iya. yang gugur. Lah bener kan? Iya benar Lu benar. nggak bisa lihat. Menurut gue malah kejem banget loh perputarannya. Menurut gue yang Komedi. Iya, ya menurut gue yang masih ada sekarang tuh mungkin yang 10% teratas. Kita banyak 90% udah. Iya.
10%. Udah 10 ya? Yes. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi 10 ya. Tapi di 9, berapa? Di kelas main bawah. Kelas main bawah. Ya, kalau kesarang-sarang mau jatuh. Malah nyari temen Ya, juga. kan menurut gua kejam. Iya. Kejam banget. Tapi malah. tidak sekejam tentu yang lebih besar kayak musik gitu. Oh, nggak iya, itu sih? lebih Aduh, serem lagi. kejamnya gimana maksudnya sudut pandang lu? Pergantiannya kan cepat gitu, maksudnya nggak semua orang bisa bertahan hidup di sini gitu. Dan tarungnya juga sekarang misalnya yang pure stand up comedian tarung dengan yang bikin konten lucu gitu kan, itu jauh banget gitu. Itu lebih gede lagi dia Masanya. pemasukannya. Iya. Duit masuknya sih. Kira-kira yang pure stand up comedy industrinya nih bisa bertahan atau enggak menurut lo 5-10 tahun ke depan? Anjing, gue kemarin ngebahas ini. Sebetulnya problemnya adalah, sebagai ini kan Kompas TV kan yang punya Suci kan, dia ajang pencarian bakat. Problemnya menurut gue kita nggak punya tempat bermainnya. Jadi setelah ajang pencarian bakat, kita nih nyalur kemana nih? Gitu. Kayak kalau nyorong cuma nungguin film, anjir berapa orang harus berebut di dalam film itu? Iya. Menurut gue stand up comedy harus bisa berubah jadi kayak band top 40 di kafe. Kalau di setiap kafe ada kayak gitu, tempat mainnya banyak, dia akan tumbuh. Tapi kalau misalnya cuma dipilih dari ajang pencarian bakat terus mentok, pasti ntar lama-lama nggak survive. Yeah. Kayak kemarin gua ngejuri stand up tuh udah tahun ketiga. Pas di mana? Stand up Polri. Oh ya. Itu 60% yang daftar itu lagi. Itu lagi. Emang nggak ada peraturannya kalau udah daftar nggak boleh? Ya, peraturannya cuma beda materi. Nah, itu dia. Maksudnya, Pak, penyelenggara juga takut bilang, misalnya yang udah daftar nggak boleh ikut lagi. Takut nggak ada yang ikut? Iya, nggak ada yang ikut. Siapa gitu? Ya polisinya lah. Waduh, Lucu-lucu kan? apanya nih? Gamael, Polisinya, namanya lucu. polisinya, Gamael iya. lucu. Ferry lucu kan polisi kan. Iya, itu dia udah ini. Ikut kan dia? Iya, ikut tuh tahun berapa ikut. Makanya, jadi kalau mau awet, menurut gua harus banyak tempat mainnya lah. Dan menurut gua terlalu sedikit. Jadi kita kayak berebut banyak di tempat yang itu aja. Ya, cuma itu emang harus dicari sendiri juga kayaknya. Kalau semuanya difasilitasin kan repot juga kan. Lalu tuh emang karena jarang nongkrong, jadi apa-apa solusinya sendiri. Iyalah. Dan itu semua nggak bisa sendirian gitu. Ya buat apa sih? Kita tuh emang harus berdikari. Ya benar, ya kan? gue juga setuju sama dia karena, nah ini gue yang bikin waktu itu juga jadi cocok sama Remin karena kadang-kadang juga Gue juga cocok terlalu ya. banyak. Gue cocok sama ini gue. Warnanya. terlalu banyak nongkrongnya. Nongkrong nggak bikin tambah lucu. Yang bikin tambah lucu itu emang nulis sendirian. Iya. Emang. Itu yang susah. Nongkrong lama-lama cuma nambah pegel. Iya, sama keluar duit mulu kan nggak nambah duit. Iya. Tapi Gitu aku kan udah lain. nongkrong. Gue jarang juga sekarang nongkrong-nongkrong tuh. Masa? Iya, pas banyak kerjaan jarang nongkrong gua. Nah iya memang, Alhamdulillah, itu dia. Lu tahu kan alasan gue kenapa nggak nongkrong berarti? Iya. Enggak, lu pas nongkrong juga bisa. Lu juga bisa. Iya. Tapi memang harus dicari sendiri juga. Misalnya kan udah ada fasilitas kompetisinya, dapat exposure-nya udah nih gitu. Ya. Sisanya ya selebihnya manfaatin sendiri lah. Ya enggak, tapi kan ini tadi pertanyaannya bagaimana industrinya Iya. biar bertahan kan. Iya. Nah, menurut gua Salah satu caranya itu. harus ada tempatnya, kalau nggak bingung. Kayak misalnya dulu kan banyak tuh kayak ajang pencarian bakat terus apa dijadiin band, dibikinin tour apa. Nah, buat komedi tuh kayak nggak ada roadmap-nya. Iya, Nggak abis bisa ini ngapain nih? kemana, gitu. iya. Iya. Iya, dulu sempat juga kayak Suci awal, setelah itu ada tuh Suci yang di KFC Suci, kayak gitu-gitunya ada tuh. Iya, turnya. harus dibuka kayak gitu. Iya. Ya, nah bahkan sekarang sampai orang yang bilang ya pertarungan sesungguhnya pas lu selesai itu. Kayak Iya. gitu, itu benar tuh Bang? Bener sih. Pertarungan. Gue ngerasain kalau dibilang ini industri jahat, gue ngerasain ini. Ulang tahun Jakarta, Lenong, yang ngisi bukan orang Betawi. itu jahat sih gue bilang. Pemilihannya bukan talentnya. Kalau lu ngerekomendasiin nggak buat generasi-generasi sekarang terjun di komedi? Masih banyak sih yang nanya kayak, Bang kalau mau jadi stand up comedian Iya. gimana caranya gitu? Lalu masih ada gak? Enggak kayaknya, nggak banyak. Kalau lu nggak banyak. Tapi gua rasa harus berubah juga, kayaknya kalau stand up doang tuh terlalu kecil ceruknya. Kayaknya dia harus multidisiplin. Jadi kayak stand up bisa, ngegrup bisa. Menurut gua podcast hari ini tuh grup lawak modern menurut gua. Iya. Udah nggak ada bedanya itu. Kayak radio zaman dulu Iya, ya, betul. grup radio. Udah nggak ada bedanya. Jadi dia harus bisa
main-main dia kalau di sini jadi apa, di sini jadi apa dan Iya. Iya, grup Berarti tuh bener. core-nya komedi, core-nya bukan komedi. cuman stand Gua up rasa komedi core-nya gitu. harus komedi. Iya. Kecilan kayaknya kalau stand up. Lebih spesifik lagi soalnya ya kalau stand up. Kalau ya. stand up Iya, iya, kan karena nge-juggling juga harus bisa naik Iya. sepeda roda 1. iya. Iya. Semua harus bisa. Yang kepake kan yang serba bisa. Iya, Kan? betul. Kalau yang stand up doang agak susah gitu. Berarti Itu salah kalau ada satu- genzi-genzi yang gue mau jadi stand up, itu pesan lo apa Bang kalau Ah, gua jangan jadi tinggalin stand up? kuliah pokoknya. Iya, gua hampir ninggalin kuliah gara-gara suci. Ya, Gua. jangan hidup gak ada yang tahu. Iya, betul. Gua selalu ingat obrolan sama Aco, Muhatli Aco. Dia kan dulu karirnya bareng tuh sama gue di advertising agency. Iya. Terus dia udah mulai main berapa film. Terus gua nanya sama dia, lu kenapa nggak resign aja? Langsung main film full time. Terus dia bilang, ngapain? Pakai aja cuti tahunan kata dia. Gua akan resign full time kalau setahun gua di booking 3 film. Oh. Selama belum itu ya udah pakai aja, kalau nggak mah kebanyakan nganggur ya. Dan benar kejadian ternyata dia berjodoh, cetes baru dia Dapet. pindah. Baru udah jelas, udah kelihatan, Iya. aman. Lepas. Nggak, bohong lah orang-orang yang bilang kayak, tapi kalau nggak fokus gimana bisa? Ya kalau bentar bukan rezekinya gimana? Iya. Jangan Udah 40 tiba-tiba. Iya, tiba-tiba 40 mau ngapain lagi? Iya. Harus banyakin aktivitas sih ya. Iya, betul. Kayak lu kan olahraga sekarang. Nice. Terus, Cakep itu dia, biar banget tetap bridging-nya. Bridging-nya. Kenapa dia gitu ya? Kan gua jadi kagum. Dikomentarin bridging gua. Apa tuh Bang? Lu olahraga emang seneng apa emang buat ngisi waktu aja atau gimana tuh? Kalau sekarang sih keharusan ya, karena gitu, tensi nggak bagus. Oh, buat kesehatan. Buat kesehatan. Enggak, gue Lu percaya olahraga bisa bikin sehat emang? enggak, gue percaya olahraga bisa bikin waras. Oh. Enggak gila. Ya gue emang selalu olahraga aja gitu. Gue nggak kebayang kalau nggak olahraga, pikirannya juga makin ini kan semrawut kan. Iya. Nggak ada ininya lah, penyegarannya tuh nggak ada Iya, lah nggak gitu. nggak ada. Dan jadi olahraga dan berkomedi tuh ya kalau pusing dituangin komedi, kalau nggak ada lagi berkomedi ya lo olahraga lah. Iya. Sama biar ini juga ya, biar misalnya fisiknya tuh masih Ya. diajak kemana-mana tuh masih oke lah gitu ya. Gua nggak mau 40 yang kayak jalan langkahnya udah kecil-kecil gitu, tau kan lo yang kayak Ada orang ada 40 begitu. ada orang Emang kalau- orang kecil kali. enggak, kalau orang nggak biasa gerak tuh nggak kokoh gitu. Oh, iya. Kadang duduk Pokoknya gua miring kalau gitu ya. mentok gue pengen jadi konten olahraga aja. Beneran, beneran. kayak Dokter Tirta. Kalau mentok udah. Sekarang masalah stand up ini Ya. kan kayak kalau gue misalkan kayak ngeliat Oza tuh rame banget kan Ya. secara engagement, emang dia lucu juga tapi Ya. secara engagement di Gen Z tuh kemakan banget. Nah. Kalau lu masih mau ada usaha pengen gue relatein ke Gen Z kayak gitu gitu. Ada. Oh iya? Iya, karena Dengan kesadaran itu mau nyocokin sama pasar tuh dengan kesadaran. paling enggak biar angle-nya nggak monoton gitu, nggak cuma apa ini Gen Z gitu kan, itu kayak bapak-bapak marah-marah Iya. ya, kayak abang-abangan kampus yang ngerasa angkatan saya paling keren gitu. Gue Iya. nggak mau jadi Iya. orang itu. Terus kedua, lu mulai kayak ya kan nggak mungkin ya, maksudnya lu selalu ngundang yang umuran lu kan banyak tanggung jawabnya gitu. Mana mungkin dia masih keluar nonton bioskop apa gimana pun juga, ya lu harus terus relevan menurut gua. Iya. Itu buat kerjaan atau buat pergaulan aja? Hah? Buat stand up? Stand up. Oh iya, buat Gitu. pure berarti. Berarti Iya. kalau pergaulan nggak ada yang bikin relate gitu. Nyocokin nggak Masa ada. gua nongkrong sama anak-anak umur 20-an ini mah kayak enggak? predator. Emang enggak? Kayak mau bawa pulang orang kan. Berarti lu nongkrong sama siapa? Ya kalau nongkrong sama teman-teman seumuran lah. Masih ada. Itu Yang tadi udah yang dikit juga. yang diajak Udah nongkrong tuh dikit. masih ada Nah, gitu. Udah dikit, Udah dikit, tapi ada lah gitu ya. Mulai banyak yang jatuh juga udah nggak ada. Yang tadi SMA hebat dah, nggak jadi apa-apa. Iya. Yang dulu anak-anaknya jenderal apa gitu, Iya. Karena gue udah beberapa kali ngeliat teman-teman gue zaman SMA yang dulunya oke banget tuh Iya. jadi enggak sih gitu. Iya. Bahkan bukan cuman Masa jaya tuh jangan dipetik duluan, abis itu saya turunan doang. Ini biar aja nanjak pelan-pelan. meskipun itu kan bukan pilihan dia kan, itu kan memang rezekinya aja datang duluan. Tapi kayak gua rasa ada progres sama kenyamanan tuh kayaknya bertolak belakang memang. Oh iya. Progres sama Menurut gua. Jadi kalau lo hidupnya nyaman, progres tuh nggak banyak gua rasa. Iya, betul. Jadi kalau nggak ada yang udah diubah, 40 kan? lebih banyak bijaknya daripada komedi ya. Kenapa?
Ya nggak? Tapi kalau ngomong misalnya nongkrong nih bang, lu tipe orang yang lagi ada kumpulan terus lu datang, apa kayak lu pengen, lu lebih seneng udah kayak ke rumah gua aja dah, temen dah. Oh enggak, gitu. gua nggak mau gua kalau ke rumah gua. Lu bukan orang yang suka ngundang orang emang? Enggak, gua nggak bisa sih gua. Kayaknya cukup energi gua. Kalau masuk rumah, aduh capek banget, kapan istirahatnya gua. Tapi komika-komika atau teman lu ada yang lu sering ngajak ke rumah? Enggak ada. Yang ngajakin lu nggak ada sama sekali? Enggak ada. Lu ke rumah temen juga jarang bang? Udah jarang lah, kalau umur segini ke rumah temen ngapain? Ya kali Ya, curhat bapak-bapak apa gitu, silaturahmi, bahas iya. istri. Kalau diajak-ajak ke rumah temen umur segini tuh pasti cuma dengerin masalah. Iya sih. Iya, tapi banyak kan ngabisin waktu berarti di rumah aja. Rumah ya, gua hari-hari gua kerja. Kalau ada job stand up, promo ya promo, Keluar. terus kalau nggak ya pulang gitu, diisi kalendernya penuh aja. Emang ini tipe orang yang disayang istri, Min. Iya. Karena sama, gue juga kebanyakan Iya, di rumah. istri juga. Gua kebanyakan di rumah. Hey. Karena kan gue udah punya ini, iQos. Jadinya Betul. kalau mau ini asam-asam tuh bisa pakai ini di rumah aja gitu. Iya. Sambil nge-game tuh di rumah udah nggak diomelin sama istri karena aman, nggak ada baunya. Karena keren, stylish juga. Iya, Ini kan gua sama bokap juga nggak diomelin. Kalau nongkrong di rumah daripada di luar rumah, ya nggak? Betul. Iya. Tapi di umur 40 tahun ini, Bang, lu udah ini puncak karir lu gak? Atau lu pernah ngerasain ini puncak karir? Anjing, gua harap sih ini belum sampai puncak ya. Kata lu udah mentok tadi nggak bisa naik lagi. Iya, tapi Betul. maksudnya gini, gua ngerasanya mungkin mentok tapi harapan masih punya gitu. Harapan masih ada, semoga masih bisa naik lagi meskipun kayaknya sih sulit sebetulnya. Titik paling bahagia lu di stand up gitu, pengalaman lu. Momen paling bahagia gitu, manggung di mana, dapat achieve apa gitu, ada nggak? Gue sih sejujurnya setiap bikin tour gini gue happy banget karena gue masih nggak nyangka ada ya orang-orang yang mau beli tiket nonton gue gitu. Itu happy-nya pas selesainya apa pas lihat tiketnya habis? Tiketnya habis. Berarti stand up-nya udah nggak dihitung. Emang mikirin duit orang. Tapi ya kalau ditanya happy, gue sangat happy dengan apa yang ada sekarang sih. Maksudnya nggak ada yang pernah terbayangkan gara-gara stand up hidup bisa ada di sini. Lu samping-sampingan sama Kapolri, happy nggak tuh? Pencapaian nggak? Nah, itu agak takut sebetulnya gitu kayak. Bisa menghormatin tatap mata. Kayak semua orang yang di sekeliling gue udah disadap ini kayaknya. Enggak, lu termasuk gini ya, kalau lu nganggapnya lu nge-switch gitu gak sih, Bang? Kayak yang tadinya gue mang depan panggung terus, tampil-tampil. Sekarang tuh yang umur belakang aja lah. Nge-switch kayak lu hitungannya. Nggak kan, justru kan awalnya karena ya gue kan tadi kerjanya sebagai account eksekutif, tuh jadi copywriter. Jadi justru nggak pernah terbayangkan hidup di depan kamera. Oh. Sampai akhirnya stand up gitu. Itu pun juga kayaknya yang gue seneng stand up doang gitu. Karena misalnya diajak main film gitu, kayak acting gue juga jelek gitu. Iya. Ya, bikin promo ngadep kamera itu jelek. Iya. Pokoknya sebetulnya jelek gitu. Kalau sama kamera tuh gue gimana gitu. Kalau ditanya nyamannya, tapi ya gue emang seneng stand up aja. Bang, lu pas nikah tuh lu lagi kerja apa itu, Bang? Kantor ini punya ada ML ya. udah. Oh, itu aman nih, kayak izin ke orang tuanya ditanya gimana? Aman gak tuh? Oh, ya gue nggak pernah ngaku stand up comedian lah, justru malah banyak pertanyaan nanti kalau dia. Coba lo, ya nggak apa-apa, tapi tahu bisa share buat orang-orang yang anak stand up, Iya, ya, iya. bukan buat gua. Sama anak stand up Ya, yang anak belum stand up menikah, gitu belum kayak. nikah. Mungkin jawabnya bingung gitu. Iya. Lu ngomongnya apa pas meyakinkan orang tuanya, Bang? Yang pasti bukan stand up aja dong. Ya, tahu. Ya nggak tahu, selama ini kan gue tuh makanya gue nggak pernah ngerasa gitu jadi 100% selebriti gitu, nggak pernah ngerasa kayak gitu. Jadi emang ya punya usaha ini kadang malah justru sekali stand up. Iya. Jadi stand up tuh jadi plusnya Nah, aja. stand up itu justru belakangnya doang. Gue nggak pernah ini. Gue juga nggak ngerti sih. Gue sih kalau ada yang ngadep gue begitu nggak gue kasih sih anak gue. Iya. Saya subscriber ada Bang 100.000 nih gitu. Ya. Lu kan sekarang MLI udah berapa tahun sih? MLI itu kantor dari MLI itu kantor 2018. Gua full time tuh 2020 pertengahan mungkin. 4 tahunan berarti ya? 4 tahunan, Iya. 4 tahunan. Ada rencana mau dibawa kemana lagi nih? Blueprint-nya betul sekarang Meli. Sebetulnya pertanyaan paling besarnya tuh regenerasi. Karena kan pada tua-tua ya. Maksudnya kan nggak mungkin ada terus tuh nggak mungkin. Nah ini balik Regenerasi lagi. apanya? Talentnya? Iya, regenerasi. Nah, ini lu ngomongin industri komedi gitu.
perputarannya harus digenjot. Ya. Karena kalau enggak, masa obrolannya bapak-bapak semua? Ya tapi itu kan ini ya apa namanya yang ngalir aja kan kayak Oja masuk MLI itu kan termasuk refreshment juga kan? Iya, tapi Oza pun udah 32. Oh jadi bukan masalah tampangnya doang Lu nih? bikin orangnya aja beda. Bang MLI Academy kayak bola gitu. Iya. MLI U16. MLI Kayak ini kayak U19. Dai Cilik. Nah, iya. Bener juga. Jadi MLI Cilik, MLI Cilik. Jadi tadi kita ngelihat joki-joki umur 19, Iya. joki-joki umur muslim-muslim umur Ya, 16. itu pertanyaan. Kalau lu tanya ya gue pengennya ini long lasting gitu, tanpa ada yang penggagasnya sekarang ini pun tetap bisa Jalan. hidup. Karena kan kayak lu ngomongin misalnya ada sekarang siapa? 3 Bocah Kosong, ada si Nada Aska, apa itu kan the next Oh iya, wave-nya dia bakal- tuh. Kan terus kita nggak mungkin terus mau kita terus kita. Tapi itu dari MLI. Lu sebagai pendiri kan juga bukan cuma ngedirin MLI doang gitu. Misalnya bukan ada di MLI. Tapi podcast juga lu salah satu yang Awal-awal banget ya, kata-kata awal podcast. Bapak Podcast Indonesia. Saya nungguin itu jadi tanggal merah. Oh iya. Tanggal merah Bapak Podcast Indonesia. Iya. Hari jadi Bapak Podcast Indonesia. Sama patungnya di bundaran. Berapa tahun sih Dri podcast awal minggu? Podcast awal minggu lu tau gak? Tahun depan 2015 itu 10 tahun. 10 tahun. Agustus, tanggal 3 Gila. Agustus. Tuh guys, podcast nggak bikin lu kemana-mana. Segitu-segitu aja. 10 tahun nggak kemana-mana. 10 tahun. 10 Emang tahun. bukan masalah media, tergantung orangnya aja. Iya, 10 tahun. Itu kan banyak tuh Bang, maksud gua kolam tai-nya kan itu banyak tuh. Iya, Fansnya itu namanya Fansnya kolam namanya tai. kolam Iya, tai. ampun. Terus- Pernah ada kayak kegiatan apa gak yang Waduh, jebak charity, sentuh charity. ini? Nggak ada. CSR? Nggak ada. Emang lu Ya, seneng- sama ngapain? Nggak ada. Nggak ada. Bagi-bagi Suruh sahur beli on tiket road. gua aja nggak ada. Tapi sebagian besar penonton stand up lu mereka-mereka tuh. Ya jadi dulu tuh ceritanya gua sempat punya program dokumenter series di Kompas, bahkan di Kompas ngerjainnya waktu itu bareng Visinema. Abis itu bersamaan siaran radio 2 tahun. Jadi waktu itu gua ngerasa nggak perlu punya media sendiri. Iya. Tapi setelah diputus dua-duanya, Baru. kayak harus ngapain ini gitu. Nah, keluarlah ide podcast ini gitu. Karena gua nggak bisa ngevlog mahal dulu GoPro. Iya. Tapi kan ternyata sekarang podcast juga kalau pengen sama mau kualitasnya. Iya, sekarang udah nggak ada juga ya. batasan teknologinya. Iya. Itu pendengar lu dari zaman dulu sampai sekarang masih ada yang bertahan atau udah Aduh, gua berubah harap semua? sih nggak ada ya. Emang nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Itu ada grupnya gak sih? Nggak ada. Ya Telegram gitu, WhatsApp. Dia mah nggak narsis, dia mah nggak narsis. Telegram gua yang ada gua dan ada Telegramnya itu lebih ke Happy Broken Family. Oh, no. Happy Broken Family itu ada. Mbak Viko sama Viko, Gian. Ya, nama Viko sama Gian itu ada. Sisanya sih nggak ada. Iya, nggak ada lah. Dia mah nggak narsis lah ya. Ngapa? Aduh. Gua aja Menyapa nggak seneng fans. ada orang datang ke rumah, apalagi gua. Apalagi harus ngumpul ya di grup ya. Iya, iya. Tapi kan Siapa? ada kali yang misalnya bikin story zaman dulu nih orang tahu nih gua gitu dari dulu. Ngirim-ngirim pertanyaan. Gue tuh khawatir kalau 10 tahun nggak keluar dari situ, jangan-jangan hidupnya juga nggak kemana-mana. Tapi ada beberapa, gua lihat ada beberapa kayak kemarin saya tiap ngeluarin spesial, ada yang ngepost tiket itu kayak, oh ini semua gua datang spesialnya apa gitu-gitu, Iya. itu haru juga sih. Haru Iya, banget. berarti ngikutin banget nih. Ngikutin gitu. banget. Oh ada ini juga kan, misalnya sekarang tuh ada rencana ada Suci Ya, 11. Ya. 11. Ini buat yang nggak tahu mungkin orang-orang kan yang datang ke sini ternyata alumni Suci. Ya. Kalau ini alumni belakang layarnya Suci. Iya. Gue sempat kena mentoring. Mentoring, Kombut, Adri ini. Dari zaman Suci berapa? Kayaknya full time-nya itu di season 2 deh. Season 2 sampai season 6 kalau nggak salah. Berarti lu ngombutin G Iya. Pamungkas. Iya. Wah, yang tiketnya lebih Iya. dulu Lebih. habis. Itu rasanya jadi guru, gue udah tahu. Guru itu lebih sukses, nggak ada yang ingat sama Iya, gurunya. gurunya Jackie Chan nggak ada yang tahu gitu. Iya. Dan kadang nggak ada yang hargain juga. Nggak ada. Suci Tapi 2 ya. Ike Man gurunya Bruce Lee orang tahu. Oh. Ike Man. Iya, ya, regen apa gitu-gitu maksudnya sampai season 6 tuh banyak. Terus mungkin dari situ abis itu cuma ya ngisi kelas aja gitu, ngisi kelas. Kalau audisinya pernah ikut nggak sih sebenarnya? Enggak. Sama sekali nggak. Enggak. Kenapa tiba-tiba Iya. bisa diajak jadi mentor? itu coba ditanya. Saya juga nggak tahu. Apa pernah misalnya nonton lu di mana gitu ngerasa wah kayaknya oke nih.
Kalau Arif Didu dulu kan, Ya. dulu kalau nggak salah ya ceritanya dia ikut audisi nggak lolos, tapi dikiranya bagus, dipikir wah Arif Didu bagus nih gitu, cuman mungkin slotnya nggak ada, akhirnya diperbantukan lah belakang layar jadi mentor apa. Gua nggak tahu, tapi kan dulu kan ceritanya season pertama tuh kalau nggak salah bareng terbentuknya komunitas kan Juni 2011-an gitu. Nah, gua mulai open mic tuh September 2011. Nah, itu tuh lagi round-round berapa gitu dah. Jadi dulu latihan open mic-nya bareng kalau lagi season 1 latihan. Mungkin di situ kali dilihatnya, terus Ketemu lah sama peserta-pesertanya gitu. pesertanya, terus oh ya ini jadi mentor yang pas season 2 sering ngekombutin gitu. Gue inget ada cerita dari siapa gitu ya, lu pas lagi kombutin tuh bilang ke siapa gitu, lu bilang katanya kalau saya tampil tuh mending lu tampil jadi legend, kalau enggak apa tuh? Ceritanya enggak, gue juga agak bingung gimana Nah, sih. jadi Itu gini. siapa dan momen apa konteksnya? Kalau nggak salah, gue lupa. Pokoknya lagi kalau nggak salah Kemal atau apa gitu. Lagi udah tinggal top 3. Terus gue bilang gini, nggak lu mendingan juara belum tentu apa mau udah pasti jadi legend nih. Gitu. Kan Karena mau masih masuk 3. season 2, masuk juara grand final kan? Belum tentu kan. Tapi gue tahu caranya biar jadi legend hari itu. Lu kalau ini nggak, saya resign aja gitu. Habis itu keluar. Jadi pasti semua orang akan membicarakan kayak wah kalau dia tetap ada dia Dia nih tuh. juaranya gitu. Iya, Dan itu menurut memorable. gua move yang lebih bagus daripada Lu bertarung sama lagi di adu final. nasib tuh sebenarnya nggak juara satu juga. Udah bagus tuh. Itu dia. Tapi emang dari dulu pemikiran lu gitu ya? Iya, berusaha cari paradoksnya aja. Nah, kalau gua kan pas ketemu Lu Suci 5 udah tahu oh ada mentor Bang Adri, udah iya. mentor. Mungkin orang-orang udah pada kenal juga. Nah, kalau yang pas awal-awal tuh lo mentoring gimana tuh ceritanya tuh? Suci 2 kan berarti Iya. kan? Ayo sini mana materi lu apa gimana? Gue sih sebisa mungkin pengen tahu orangnya dulu dan dia pola pikirnya gimana. Gua nggak berusaha mau ngubah dia gitu, tapi gimana misalnya dia warnanya ini, nah gimana caranya warnanya biar lebih jelas gitu sih, sebisa mungkin. Maksudnya waktu itu Viko juga gitu, Viko kan waktu itu masih banyak Absurdnya dia. apa dan segala macam. Justru yang sulit itu gimana caranya lo memahami logikanya dia, bukan ikut logika lo. Karena nggak semuanya sama, itu yang susah sih. Iya. Gue nggak bisa tuh, gua terakhir mentoring. Apaan ini Iya, anjing materi? lo jadi pasti kayak ini nggak gini. Paling kalau gue misalnya gue ada premis nih mentok gini. Gue cuma nunjukin kesini nih ada area ngegali kesini, lo bisa kesini atau lo kesini gitu. Terserah lo ngerasa enak di mana gitu. Iya, tapi kalau mentoring sih lebih enak. Ibaratnya kalau di ISUS itu namanya ada bengkel, ada kombut. Iya, Bengkel kombut tuh gua, bengkel itu lebih ke ngembangin sudut pandang materi. Kombut tuh karena udah finishing kan Iya. tahapnya. Nah, yang kombut yang ribet tuh. Karena kadang pas kombut tuh materinya perlu masuk bengkel ini. Pas gua bengkel di terakhir. Enggak, bengkel tuh biasanya ngembangin premis. Menurut gua hebat orang yang kompetisi gitu kayak tiap minggu gini baru lagi gila itu. Apalagi juara ya. Iya. Tapi udah sampai situ doang kan? Iya. Udah, Nggak ada achievement lagi. udah happy aja gua. Tahun Iya, ini kalau sekarang Suci ini ada angin-angin mentoring lagi gak? Ah, Katanya coba. bentrok tuh. Ayo aja. sibuk Katanya nggak? susah, katanya sibuk tuh. Enggak sibuk Apa tuh? apaan? Enggak ada. Kalender kosong. Jadi kan Bukannya- sibuk bentrok iya, sama tur mau katanya. bikin tour. Tur ini yang keempat, namanya buat yang asik aja. Asik. Mulai Nggak bisa 13 nonton Juli. 13 Juli itu Bandung, habis itu minggu depannya 19 Jogja, 21 Surabaya, 27 Juli Jakarta, terakhir lagi Bali 3 Agustus. Akhirnya di Bali. Iya, tapi di Bali udah 2 show tuh bareng Oza. Kayak estafet, habis itu Oza jalan sendiri. Oh, gila itu. Biasanya akhir Jakarta ya? Iya, tapi kan gue pengen ke Bali gitu, tapi Bali tuh biasanya susah, jadi Habisin ngajak yang satu lain orang- dulu gitu. Ngajak satu orang lagi gitu. Oh, iya. Keempat nih, apa aja sih Keempat. kalau boleh diurut? Lu Si pikir Ono. lu keren. Pertama. Lu pikir lu keren. Kedua, Gua tahu- punya bajunya itu. Ya, tahu dia yang pinter. Ada bentar, ya. Yang ketiga, lu semua sama aja. Ah. Yang keempat, buat yang asik aja. Oh, tapi mengulang aja tuh. Mengulang aja. Ajanya banyak ya, kata aja. Iya bener sih. Gue Boleh. harus ganti kayaknya. Heeh. Aja, Buat bukan yang asik doang, buat yang asik doang. Tapi yang gue salut ya, maksudnya kayak, itu kan ada di belakang Iya. tuh. Ya. Nih posternya. Begini. Ya.
Ini Itu pas foto kapan Bang rambut lu panjang Bang? enggak ini pakai wig. Ini usaha relate, ini usaha relate. Oh, usaha relate. Ini usaha relate. Ya sebenarnya ini tuh lebih banyak karena banyak fenomena orang nggak sadar tua tau lo. Ya. Ya. Yang kalau kembar nyanyi It's My Life masih ngerasa keren gitu padahal itu lagu udah lama gitu lah. Nah, gua pengen impersonate orang-orang itu gitu sebetulnya sadar-sadar umur juga kali gitu. Iya, betul. Kalau Tapi ini loh, gue salut kayak tiket 600 tuh Bang, tuh lu emang nyaringnya segitunya atau udah emang sekarang stand up ya segitu? Gimana? 650. Enggak, tapi ini mah reguler ya bro. ini nggak jauh beda dari yang sebelumnya. Udah. yang sebelumnya berapa? Ya kira-kira mirip lah, beda resesi doang. Oh. Tapi ya sama gitu. Oh, gila, harga tiket udah segitu ya. Nah, alhamdulillah. Murah sih, tapi kalau untuk hiburan dengerin Adri ngomong Iya, Alhamdulillah, itu. semoga ada manfaatnya. Iya lah. Suka lah pasti fansnya mendengarkan ocehan-ocehan dakwah. Dakwah betul. dakwah. Dakwah komedi dari Adriano Colby. Yang beda Bang, apa Bang? Selain kata aja sama Iya. Selain judul. yang beda. Yang beda ya mungkin fase hidupnya ya. Maksudnya gua dari kayak awalnya gimana lebih bitter apa gini-gini ini sekarang Lebih wise. nggak wise ya, lebih ya beda sih, beda point of view-nya kayak gimana ya gua ngomongnya. Ya misalnya sebelum punya anak sama udah punya anak itu beda banget. Yeah. Beda banget, itu beda banget. Ada nggak dari 4 show itu akhirnya ada opini lu yang akhirnya bertolak belakang gitu? Saya dulu lu nggak suka apa, sekarang justru ngerasa ini oke-oke aja. Ini nggak kawin sama kawin itu bertolak belakang. Dulu nggak suka. Dulu gue punya kayak materi 15 menit kenapa jangan kawin. Sampai akhirnya kayak ini mah kayaknya bahaya kalau nggak kawin gitu. Iya. itu ada. Ini namanya perjalanan hidup ya. Ya itu yang kalau seru mau dari maju tuh stand up. jilat ludah sendiri memang. Wes, itu. Ada lagi quote tuh. Pokoknya setiap ada quote di ini nih, kerengin bold. Siapa aja opener-openernya? Kalau Kevin boleh Hart, dibocorin di Kevin Hart. Bandung, Kevin Hart. Gue nggak hafal deh. Kayaknya di situ deh. Jokowi masuk. Yang lu ingat aja. Ada Duto, ada Aldo, ada Patra, ada Oza? Eki, enggak, ada Eki Priagung, ada Aan Papeda, ada Firza, ada Mukti. Oh, iya. Apa alasan lu Iya. milih orang-orang itu? Nggak ada, mereka minta. Bisa ya? Patra minta, Andrew bawa gua keluar kota, gua mau keluar kota, oke, gitu ya. Bisa ya? Tapi yang jomplang banget sama lu siapa? Maksud kalau kayak Patra, Duto, itu kan masih Nggak, ada gua- aliran-aliran Adri. Udah aliran, Oh, iya. kayak mashab aja. Mukti kayaknya tuh. Eki, Mukti di Jogja dia tuan rumahnya. Oh, iya. Firza di Surabaya, Surabaya. dia tuan rumahnya. Eki? Oh Bandung? itu mah Eki, lebih gua- lebih ke jatah Akam sih. Iya. Iya. Gue suka banget Eki, Eki apa? Bandung Dia suka yang Eki bitter-bitter Bandung. gitu ya. Eki sama Aan Bandung kalau nggak salah. Aan Papeda. Oh, Itu ya Aan tuh lucu banget tuh, luar biasa. Dan di segala medan juga tuh dia. luar biasa. Tapi gue inget lu pernah mau ngajak gue, Dri. Ya bener loh. Iya, pernah. Gua nggak Pas enak kita bikin konten. Nanti mau ya gitu. Kalau lo Bali udah ya, terakhir kalau final. ini jadi lebih bikin bahagia daripada juara suci gue mau. Ya kalau jawab dulu. Ya, coba. Ngapain diajak kalau nggak bikin bahagia? Iya kalau gini ya. Masih enakan juara suci. Udah diajak kayak begini. Coba. Coba gimana tuh? Susah tapi susah. Iya enggak. Gua yang minder ngajak lo mah. Anjay. 5 juta kok gue bener mah. Tapi semua udah fix berarti ya? Udah. Tinggal jalan aja ya? Tinggal jalan. Ya Bandung udah hampir habis Bandung. Bandung. Jogja, Surabaya masih. Kapasitas berapa luar kota? Ngincernya berapa tuh? Rata-rata. 400, 500 gitu ya? 400. Itu udah hotel ya? Atau apa kafe? Ya, hotel. Hotel ya? Ballroom. Oh. Kalau Jakartanya? Jakarta Balai Sarbini. 1000. Semoga ya. Final suci tuh. Final suci boleh ini Jakarta. Iya, gue tahu. Kenapa tuh Iya, kenapa? Siapa tahu lebih happy lu. Iya, Ini emang galak ya gitu. Iya. Nyebelin deh, jangan. Kalau di Balai Sarbini boleh lah. Itu tempat gue happy-happy soalnya tuh. Ya, nanti gue bawa piala sendiri lah.
Itu tempat gue happy. Enggak lah, lu udah ada show sendiri lah, udah lah. Bocoran dong materi buat Teaser-teaser nih, para dikit aja, AKAMSI nih. tipis-tipis. Ya. Seputar apa? Seputar 40-an, seputar mengamati Gen Z, seputar yang pasti ya relationship laki perempuan tuh banyak ya gitu. Tapi di momen ini pernikahan udah. Momen pernikahan, momen harta gono gini, Jauh juga ya pemikirannya. apa suportif, nggak suportif, feminisme gitu-gitu. Nah. Politik ada nyenggol? Politik kayaknya referensi politik doang, tapi nggak ngomongin politik. Ya maksudnya kayak isu-isu yang kayak pilpres apa segala macam itu nggak. Ada sedikit paling lah ya. Iya. Nggak. Atau pengalaman kemarin mendukung gitu-gitu nggak ada. Ah itu ada juga. Ada juga. Ada Oh, dong. nah, itu. Yang pengen tahu alasan Seru itu. Adri tiba-tiba bikin konten Wih, itu. mendukung. Kalian tuh kan beda kubu Beda, deh. beda. Gua dapat apa? Iya. Kan dapat rumah di surga katanya. Belum kelihatan. Iya, DP-nya 0%. Ibunya juga lucu banget kalau bikin konten di gua. kantor lucu banget. Itu. Oh iya. Lucu banget. Oh, luar biasa. Suruh debat sama siapa tuh Gembul. ibu Yakult? Siapa yang jualan Yakult? Ibu Oh, siapa? Citra, Citra. Citra aja lucu banget itu. Kalau mau beli tiketnya deh di mana? Di websitenya Majelis Lucu Indonesia.com. Wis, luar biasa. Itu ada ini kategori-kategorinya Kategorinya VIP sama reguler aja. yang udah habis belum ada. Yang udah habis VIP kebanyakan udah tinggal sedikit semua. Bedanya apa sih kalau dapat VIP ya? VIP gitu? VIP jarak lebih dekat sama boleh foto. Reguler langsung pulang. Berarti banyak juga yang mau foto sama lu ya? Lumayan. Bapak podcast Indonesia. Iya, luar biasa. Dan kenapa nih buat orang yang mungkin nggak tahu Adri, nih buat para akamsi, kenapa harus atau kira-kira pengen nonton Adri tuh biar apa nih? Kalau lo pengen punya pemikiran baru gitu yang kayaknya Wah. beda dari kepala lo gitu, Wis. tapi dibawa pulang, kayaknya itu bener juga ya gitu. Oh, iya. Dan yang pastinya pengen tertawa lepas dan agak berantem dikit sama pasangan ya. Oh, ada ya situ. Dianjurkan bawa pasangan atau enggak kalau nonton lu? Kalau bisa bawa ya. Kalau pengen tahu dia orang yang tepat apa enggak bawa. Weh, itu. Kalau Selling dia point bete, itu. kayaknya bukan. Oh, hitungannya datang ke show lu tuh kayak staycation ya berarti ya? Kita tahu watak pasangan kita Iya, gitu. gitu. Kayak naik gunung, kayak naik gunung. Iya, kayak Ada traveling. latar pulang kayak itu menurut kamu Adri yang diomongin bener. Oh. Aduh, Wah, itu gue jawab. cocok tuh, cocok. Jadi perdebatan pas Iya, pulang. nah buat pasangan-pasangan yang udah renggang tuh bisa masuk. Ya. Ya, jadi pasti renggang. Iya. Kalau yang akur-akur aja jangan sih kayaknya. Temen kita suruh nonton nggak ada tuh? Siapa? Nggak, langsung aja skip. Ada satu. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Dari Akamsi? Banyak pasti dari Akamsi. Bang Adri, kenapa Adri nggak diundang di TV terus? Oh, kenapa Bang Adri nggak diundang di TV? Ada beberapa Kayak ya. TV-nya lah, saya mau. Standby ya, Bang. Orang kayak Bang lu pasti tuh nggak mau ya main lapor Pak. Mau gue kata siapa? Pernah kan? Iya pernah sekali. Itu 2 kali diundang. Yang pertama nggak bisa. Oh. Tapi Tapi mau. tektokan bisa, Bang. Tektokan Nggak bisa. bisa, nggak bisa. Tapi mau aja. Dia jadi tembok aja. Iya, dia cengir-cengir Jadi orang kayak- tektokan mantulnya ke dia. Gue saking gagapnya ya. Ayo kita mulai sini nih, tepuk tangan kan semua Iya. orang tepuk tangan. Gue ikut tepuk tangan bisa. Yang kedua gini, saking jarang. Padahal dikasih nasi kotak enggak ya? Seru lah, gue waktu itu sih happy banget. Maksudnya kayak tiba-tiba Surya sama Andika ternyata hafal jok-jok gue. Jadi mereka Oh. ngelambung, gue tinggal nyemes-nyemesin baik banget. Iya. Iya. Mau Tim gue, work mau. banget di Jadi situ. jawabannya adalah ya tergantung TV-nya. Iya, TV-nya yang ngundang, jangan tanya saya. Iya. Kalau kayak di ini di Brownies Triwis mau Bang. Ayo aja gue. Kisahnya Ivan Gunawan dari Persib. Anjing, Ivan Gunawan. Itu challenge tuh Mas. Iya kan? Gue nggak yakin lucu buat semua orang, tapi yang ikutin gue pasti lucu itu. Ini dia lagi susah banget di sana gitu. Ya berarti lu nggak ada pilihan ya, misalnya nggak ada yang ini enggak Enggak lah. sama sekali ya. Gue beneran, ini semua orang selalu nanya kayak lu mah idealis banget. Enggak, gue percaya caranya bertahan itu dengan relevansi. Iya. Relevansi maksudnya gimana caranya terus ada audiens yang mau datang kan, gimana pun juga joke harus ada yang ngetawain, nggak mungkin. Dan gue kalau mikir, gue kalau mati hari ini rela nggak ya podcast malam minggu cuma segitu? Jawabannya nggak rela. Jadi
ya harus tumbuh gitu, kemana ini bisa tumbuh gitu. Oke, kita tunggu Bang Adri di Ceriwis. Di Brownies. Udah nggak ada seriusnya, udah nggak ada. Ada Facebooker ya, gitu. Lagi nih, Om Adri aslinya emang suka nyebelin gitu nggak? Iya. Nyebelin itu dalam konteks apa sih? Bitter gitu maksudnya ya? Kalau dipanggil Om sebenarnya sih gua. Bisa nggak jangan panggil Om? Bang, ya masih panggil Bang ya? Aslinya kayaknya nggak tahu ya, masa gue nilai diri gue sendiri. Gue sih ngerasa gue nyenengin banget orang. Oh, iya. Mungkin ini karena apa pola pikirnya gitu, nggak sama umum gitu. Kadang yang lain ngebela apa, lu mah mikir sebaliknya. Gue rasa gue lebih nyebelin pada saat belum kenal komedi. Oh, karena nggak dipilih. Iya, karena isinya komplain doang. Iya. Nggak ngerti ada cara jadi punchline-nya. lucunya doang. Ini menurut Bang Adri nih, Ya. Coki Pardede orangnya kayak gimana? Orangnya udah baik kan? udah nggak kayak udah dulu. mendingan ya? Ya udah mendingan, udah tambah tua gitu. Coki Pardede orangnya kayak apa? Orangnya biasa aja sih, maksudnya. Sebagai orang yang selalu ada di sampingnya lah, maksudnya ya mungkin tidak selalu gitu, tapi yang paling dekat gitu. Ada sirik-siriknya nggak sih? Sirik. Perkembangan Coki ada ya? Ada sirik. Karena lu kayak nggak pernah buat salah tapi nggak semaju dia gitu. Jadi apa gunanya? Ini semua dijaga gitu. Iya. Tapi kalau ada teori atau apa gitu yang bisa diambil dari Coki apa Bang? Yang wah ini dia ngelakuin ini nih, gue jadi maksudnya dia jadi keren atau jadi kayak sekarang. Apa yang lu resep dari Coki? Coki tuh showmanship-nya bagus banget kalau menurut gua. Coki showmanship-nya bagus banget dan orangnya juga ngejual apa yang dia omongin tuh believable banget. Ya. Iya, dia keunggulan dia gua rasa itu. Meyakinkan lah Ya, delivery-nya. sangat meyakinkan. Dan kebetulan juga positioningnya dia sebagai orang tuh juga berani beda banget. Jadi fanatismenya tumbuhnya gede banget Jadi gitu. makin mudah menghipnotis anak-anak ya. Anak-anak yang jarang baca dan nggak tahu. Lalu kalau menilai komedi sendiri ya, menurut lu dari segi apanya yang paling penting? Tadi kan lu bilang kayak komplainnya tuh nggak lebih penting daripada lucunya kan? Kalau lu menikmati komedi sendiri? Gue seneng kalau dia menghadirkan sesuatu yang gue nggak pernah lihat tuh dari angle itu gitu. Oh, sudut pandang yang baru Iya, berarti? sudut pandang yang baru dan lu berusaha dan lu pulang jadi tersihir, lu jadi punya perspektif baru yang tadinya. Iya. Oh ini ternyata gini juga Sama-sama. bisa ya gitu. Sama, gua Saya juga, gua suka. itu menarik. Nggak, kalau lu ditawarin jadi juri suci gitu, mau nggak? Mau gua gitu. Ya mau aja sih. Mau gua, kata siapa nggak mau. Gua kemarin udah ngejuri juga udahlah. Komentar nggak? Udah nggak mungkin komentar. Iya. Kalau udah nggak mungkin jadi bintangnya jadi juri aja nggak apa-apa. Nggak apa ya, aman deh. Itu juga salah satu opsi karir sih. Iya, biar respect ada gunanya. Kalau nggak respect doang. Kalau ini Bang, komika Indonesia yang lu suka sama yang lagi mau naik sekarang, lu kan habis jadi juri tuh. Yang lu suka. Sejujurnya buat gua kayak Aldo, Duto, Eki, Aan, Opener semua itu. itu. iya, memang beda openernya karena itu kan. Oh iya betul. Dia mestinya bisa ngedobrak sesuatu gitu. Maksudnya dia punya point of view yang unik dan kayaknya di segala medan juga cukup teruji gitu. Sekarang kita ke KKN. Oke. Apa tuh? Namanya KKN ini Kejadian Kagak Nurul. Ya, jadi kita akan komentarin kejadian-kejadian nih yang kagak nurul. Nah ini ada lagi viral nih, ada postingan ya cewek ini banjir komen netizen karena setelah wisuda SMA pakai toga dan apa tuh didapat gelar MIPA. Oh, MIPA. Apa tuh dapat gelar MIPA. Nah terus di komen tuh, ini Abdul Rojak udah siap ngerujak dia. Wis, Abdul Rojak siap merujak. Oke. Apaan nih? Apa sih bahas sedramatis ini kah? Padahal acara pelepasan anak SMA yang pakai toga dan selempeng bergelar kan MIPA. Apa sih? Gue nggak baca. Baca pusat normalisasi wisuda buat jenjang PAUD sampai SMA wisuda baiknya buat yang sarjana aja. Berarti Anda ini ya pro pilok-piloksan berarti ya. Iya. Buat dia pilok-piloksan lebih baik daripada Coret-coretan. beli toga-togaan. Iya. Ini kan cara orang mengapresiasi ini kan pencapaiannya gitu. Iya. Ya terserah aja sih kalau menurut gua. Dia Itu mau- ada yang kontra juga tuh.
Men, apa tuh men? Yang Iya, kontra, stop men? normalisasi wisuda buat jenjang PAUD sampai SMA. Wisuda baiknya buat yang gelar sarjana aja. Mereka mau masuk kuliah aja udah usaha mati-matian belum biaya UKT yang sekarang mahal. Orang disirik-sirik aja. Jadi Iya. dia ini Lucu banget. ngejahit apa tuh gelarnya tuh sendiri. Karena kan emang belum ada ya SMA ya. Ada Ya, itu kenapa gitu pacarnya nggak ngingetin ya? Jangan saya nggak Justru malu. pacarnya yang masukin Yang benang support. itu. Iya, iya, yang jahitin. Iya. Ya menurut gua mah ini mah bentuk apresiasi buat prestasinya lah ya. Sendiri usaha ngejahit apa segala mau ngapain juga terserah lah gitu. Kenapa sih orang pada peduli sama orang? Gitu lah. Terserah lah gitu. Wisuda, kalau masalah wisuda dirayain di PAUD sampai SMA menurut gue ya mungkin itu masalah biaya. Emang nggak perlu sih sebenarnya. Tuh itu, kalau dari kasus itu gimana bang? Nih budaya netizen Indo kan udah di tahap kayak gimana tuh? Iya, Wajar. menurut gua orang netizen Indo tuh gila banget sih menurut gua. Apa jadi komen? Iya, hebat tuh. Kok hebat tapi gila. Kok hebat sih? Enggak, hebat lu punya waktunya. Gua sih nggak punya ya waktunya. Ya karena nggak ada kerjaannya. Nah, itulah. Itu bang, goals dalam waktu dekat. Sold out lah. Paling dekat itu ya kayaknya. Bener. Guys, beli guys tiket. Apalagi kalau dalam waktu dekat nggak ada sold out. Iya, udah itu aja. Usaha udah aman, emang usaha bisnis udah aman. Aman sih, insya Allah. Udah aman itu, iya, udah. Pilihan karir nggak ada yang lagi pengen dicoba di luar stand up. Nyanyi ada juga band tuh lu yang sama Emang iya? istrinya Bang Panji sama Kuku. Oh enggak, itu kan Oh, itu acting mah- doang. film itu mah. ngeband. Apa tarik suara deh, coba. Enggak, Adri gua nyanyi. udah pernah nggak bisa mentok. Oh. Dulu udah pernah juga nyanyi di kafe. Komedi ini kan pilihan terakhir sebetulnya. Jadi udah nggak ada Iya, opsi lagi yang sebenarnya. lain udah nggak ini. Di bawah stand up tuh paling turunannya yang beririsan sama komedi berarti ya. Iya. Kalaupun mau keluar ya. Iya. Gol apa lagi? show tahun ini. Tiket habis. Silakan Ya. dibeli tiketnya teman-teman. Dihabiskan segera biar tenang, materi udah aman. Materi aman. Aman. Dari- Aman dulu aja. Pokoknya ada sesuatu yang bisa dibahas lah ya. Lu tuh ada open mic-nya nggak sih? Ada. Sendiri Ada. bikin. Bikin sendiri. Iya, bikin. Kalau ada mesin waktu nih, Bang Adri, mau balik ke tahun berapa dan ngapain? Wah. Gua ini 1 September 2021 Wah, detail nih nih. di BSD sebelum jam 4 sore. Tuh, Ada apa itu? Cok itu jadi pakai dulu ntar ada yang dateng. Cing. Ya tapi kalau nggak ada yang datang kan nggak rame kayak sekarang. Ada manfaatnya juga itu momen. Enggak ada, itu hari kelahiran anak gua sih anjir. Gua iya. 24 jam gua udah ini Ngurusin yang shock. lain ya? Udah shock. Bahagia nggak boleh gitu anjir. Lalu itu kan Semua direnggut coki ya. enggak, itu yang lu rasain gimana? Nah, baru lahiran. Iya. Terus dapat kabar. Dapat kabar. Ya stres lah. Nggak jadi bisa happy. Yang mestinya lagi happy-happy. Iya. Niatnya lu yang mau ngabarin, malah lu yang dikabarin ya. Siapa Ada- duluan? Nah, yang ngabarin siapa duluan? Anak Nggak, lu gua lahiran lupa duluan ada apa yang ngomong Coki gini. kena? Gue lupa, gue terima telepon gini. Wah, emang tumbal nih. C1 lahir, C1 masuk. Gue bilang, anak gue namanya depannya C juga. Iya. Itu ya momen yang pengen dibilangin gitu biar bilangin, gue nggak bisa usah. happy dulu kalau nggak besok lah. Ada gitu. besok, ya. besok. Besok nggak apa-apa lah baru, dulu ya. baru keluar, baru Iya. muncul. Biar gue tidur nyenyak dulu nih malam Iya, ini iya, gitu. betul. Iya. Aduh. Ya tapi kebayang sih lagi happy tiba-tiba Ah gila lo kayak apa? Kamu kok nggak bahagia lihat anaknya? Nggak, gua ngebayangin ini, ngebayangin lu share foto anak lu di grup gitu kayak, udah lahir, tiba-tiba yang lain, udah ketangkep. Lebih rame yang mana tuh responnya? Oh, sempat share Bang, nih anak gue udah lahiran nih gitu di grup. Lupa gua kejadiannya gimana. Pokoknya yang jelas kayak ada grup call terus kayak, loh, kok Andri udah di sini? Tadi dia tuh nggak ada pengen kabarin. Bangsa, gua udah keburu tahu kan. Ini Ya itulah. dilema sih itu. Momen yang dilema. pengen diulang. Kalau secara karir mungkin pilihan-pilihan kayak lu masuk radio, masuk apa, ada yang pengen diulang nggak? Nggak ada, mungkin kalau misalnya balik umur 25 gitu kayak. Enggak, lu mau nggak lebih tarik jauh lagi zaman kerajaan kah? Oh, ini bukan individu. iya, bukan. Bukan Ini individu. Balik imajinasi ke tahun aja. berapa ya? Balik ke tahun. Pengen lihat dinosaurus nggak? Wah, enggak. Enggak. Gua tuh happy dengan masa sekarang. Wis. Karena gua maksudnya introvert tuh bisa hidup di zaman ini. Kalau di zaman dulu, zaman batu gitu nggak mungkin. Itu orang-orang yang mati duluan itu. Iya. Karena diajak berburu bareng, gue sendiri aja mati dia pasti duluan. Dia mati duluan. Oke, jadi gue nggak mau balik ke zaman-zaman yang gue mati duluan.
Nah, iya ini ada peragaan, Bang Adri harus memperagakan hal yang kita suruh. Ya. Nanti akan ada nilai, itu lu cocok ke Triple S atau ke Oke. NTS. Ya. Nah, ini Yang pertama, gerakan saat nguap. gimana? Gimana, Lu Bang kalau Andri? kalau lagi mau nguap tuh gimana tubuh lu gitu? Nggak ada ya. Gitu aja. Oh, gitu aja. Ini Makanya enggak ada. Lu nggak ada, bro? Iya, lu apa? Oh, enggak gila angkat tangan kayak bapak-bapak banget. Tapi bagian tuh. langsung aja gitu. Apa Karena gitu? enggak Nutup nutup mulut. Gitu, Oh, nutup mulut, nutup mulut. Oke. Yang Nutup kedua mulut nih, itu. nutup mulut. Yang kedua, peragain gerakan saat belokin setir mobil. Dua tangan ya? Iya, Dua Dua tangan. tangan. Oh, gitu ya? Enggak, dua tangan. Kan ada yang satu, ya ada yang dua tangan, dua-duanya. Iya, satu kan satu ngusap-ngusap. Waduh, Ini personaling. Iya. Personaling. udah jauh gua dari hidup gua yang udah jauh itu. Udah jauh ya. Udah gak kejadian lagi. Berarti dua tangan ya. Nih lagi. Cerita muda itu. Peragakan gerakan pertama yang lu inget kalau lagi boxing. Gerakan pertama tuh. Gerakan pertama yang Iya, gua ingat pukulan, berarti pukulan nih. Pukulan. Jab. Oke. Jab. Oke. Kalau lu ngetik di laptop, pencet tombol spasi pakai jari apa? jempol. Jempol. Nah, udah dapat. Iya. Udah dapat. 10 jari gua ngetiknya gila lu. Enggak, tapi spasinya. Jempol. Jempol, oke. Iya. Terus terakhir. Peragain gerakan saat lu peluk pasangan. Yang dirangkul apanya? Yang dirangkul. Bahu. Bahu. Dapat ya? Dapat. Dapat, Bro. Udah. Apa sih nih geng apa gua? NTS Bisa apa? dijawab. Nih, jawabannya adalah Bang Adri itu termasuk geng NTS. Apa itu NTS? Nice Nice try. squad. Squad. Yang butuh usaha untuk dapat sesuatu. Ah, itu benar. Iya. Benar. Saya harus usaha 3 kali lipat untuk orang yang kadang-kadang biasa aja hobi. Ya. Kalau gua kan SSS, gak ngapa-ngapain gak datang Ah, rezeki. ya, enggak. Jauh gua dari yang gitu-gitu. Ujian terus hidup gua sih. Oke, kalau gitu terima kasih ya Adri Ya, sudah terima kasih, main-main thank you ke banget. kampus suci. Nah, Ya. sebelum kita tutup ini ada ini dulu dong kayak persembahan. Karena kan udah masuk Kita geng, ada jaketnya. Nice Try Squad. Nah, ini biasanya Akhirnya habis dari berpunya. sini ntar nge-host bisa pakai ini. Aduh. Adri. Nah, lu mau tahu gak Bang, teman-teman yang udah masuk ke NTS? Nah. Benny Diktivity. Ayun. Iya. Susah kayak susah kan. Hidupnya susah kan. Yang penuh usaha, yang penuh usaha. Iya. Patra masih sama lah. Atra MTS juga sama. Tapi kan untungnya kan di sini host kan dua-duanya harus ada. Nah, Jadi yang usaha nggak usaha ada jobnya. Iya, santai aja. itu dia ya teman-teman yang mau beli tiketnya Bang Adri tadi Di majlislucu.com. Majlisindonesia.com. Majlislucuindonesia.com. Indonesia.com. Iya. Ya, ini terima kasih Bang Adri sekali lagi. udah Thank you, datang. gue yang thank you. Makasih. Makasih. Semoga sukses show-nya, semua tiketnya habis terjual, lancar di semua kotanya juga, dan karir kedepannya juga melesat lagi. Ya. Terima kasih. Buat Akamsi juga makasih yang udah nonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Stand Up Kompas TV. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.